siang. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Oke. Jadi sebagai pembuka untuk para pendengar, bisakah Mas Wisnu menjelaskan mengenai sejarah singkat reformasi Polri? Ya, baik. Kalau misalnya saya ditanya tentang reformasi Polri gitu ya, maka kemudian kita harus ke belakang gitu ya. Kita lihat apa sih peristiwa apa sih yang kemudian melatar belakangi gitu ya. Dan itu tidak lepas dari reformasi 98. Pada waktu itu memang Polri dan TNI itu mereka menjadi satu paket gitu ya. Bukan hanya di dalam tataran organisatoris, tapi juga perwakilan di MPR gitu ya. Mereka punya satu fraksi itu di sana. Nah, tuntutan 98 pada waktu itu kan kita kepingin bahwa polisi itu terpisah dengan TNI gitu ya. Karena kemudian kita sadar betul tugas, fungsi pokok dan juga falsafahnya itu berbeda dengan tentara gitu ya. Tentara lebih kepada pengamanan terhadap musuh dari luar gitu ya. Sementara polisi itu lebih diutamakan untuk how to protect civilians human rights gitu. Bagaimana kemudian polisi memproteksi, melindungi hak asasi manusia. Nah, milestone pertama itu muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 seingat saya. Disitulah adalah instrumen Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu adalah instrumen pertama yang kemudian menegaskan bahwa polisi sebenarnya adalah state apparatus yang kemudian sebenarnya nuansanya sangat sipil gitu ya, sangat civilians gitu, sangat civilian. Dia harus membuang unsur-unsur militaristik dari tubuhnya. Nah, ketika Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 muncul, maka kemudian polisi kemudian bergerak cepat tuh, mereka melakukan reformasi gitu ya. Mulai dari instrumen, struktur, organisatoris, kemudian sampai kepada tata kerja, tata laksana itu mereka kerjakan semua itu. Upaya-upaya untuk kemudian melakukan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya dalam konteks tertentu diupayakan pada waktu itu. Tapi sebagai sebuah bentuk reform tentu saja tidak lepas dari adanya hambatan, kendala gitu ya. Tentu saja inilah yang kemudian membuat police reform itu tidak kalau mau dikatakan jalan di tempat lah ya. Secara struktur mungkin berubah gitu ya, tapi falsafahnya itu tetap sangat kuat dengan militaristik gitu ya. Sangat kuat dengan represif gitu ya. Dan itu bisa kita lihat sampai dengan sekarang. Nah, hal kedua yang kemudian menyebabkan faktor police reform ini tidak berjalan juga sebenarnya adalah masih banyak kasus-kasus yang kita sebut di kampus ini sebagai police deviance gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh polisi gitu. Baik berupa penyalahgunaan kewenangan, melakukan kekerasan terhadap masyarakat gitu, yang mereka harusnya lindungi itu terjadi sampai sekarang. Bahkan dalam konteks beberapa bulan terakhir ini setidak-tidaknya ada beberapa kasus tuh bahkan sampai dibahas di DPR, misalnya kasus yang terjadi di Polres Sleman waktu itu kan. Sampai RDP dia. Itu kan adalah sesuatu menurut saya yang menandakan bahwa memang reformasi Polri ini jalan di tempat gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh banyak orang ketika mengusung reformasi di tahun 98. Sebagai sebuah gagasan, maka kemudian kami teman-teman ini berpikir bahwa sebenarnya apa sih yang kemudian harus direform gitu ya. Beberapa diskusi itu menjawab gitu. Masalah utamanya ada di kultural, maka kemudian kultural harus dibenahi. Disitulah reform itu dikerjakan. Tapi logikanya adalah kultur itu kan satu bentuk norm, value and behavior gitu ya. Yang kalau misalnya kita bilang ini adalah organisasi yang merupakan kepanjangan tangan dari negara, maka kemudian juga dia kan tidak lepas dari instrumen hukumnya. Artinya bahwa reform itu tidak cukup dari kultur, tapi juga harus dari instrumennya. Jangan-jangan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu udah nggak relevan tuh. Maka kemudian ketika ada usulan untuk melakukan revisi, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kita berharap bahwa
Ya harusnya polisi ini secara tegas bilang bahwa kami ini sekarang adalah bagian dari negara yang tugas utamanya to protect human rights gitu ya. Jadi nuansa human rights-nya harusnya sih lebih ditegaskan gitu ya di situ. Jadi kalau tadi pertanyaannya reformasinya udah sampai mana gitu ya, menurut saya reformasinya masih jalan di tempat. Tidak ada perubahan antara sekarang dengan pasca 98 gitu ya. Penyimpangan tetap terjadi, police deviant terjadi, ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh polisi juga tetap terjadi gitu ya. Saya rasa itu perkembangannya. Oke, selanjutnya terkait dengan rekomendasi pengawasan internal kepolisian dalam buku dinamika dan tantangan pengawasan internal kepolisian, Puskakrim UI menyampaikan 6 rekomendasi terkait model pengawasan internal. Bisakah Mas Wisnu menjelaskan setiap poinnya tentang kondisi saat ini beserta dengan contoh-contoh kasus hingga perubahan yang diharapkan? Iya, kalau ditanya bagaimana kemudian model pengawasan yang baik gitu ya, prinsipnya adalah menurut saya makin banyak orang yang mengawasi makin baik, karena kondisinya tadi kita tidak bisa lepas dengan konteksnya gitu ya, bahwa polisi belum melakukan perubahan yang cukup signifikan untuk menjadi sosok yang benar-benar menjadi pelindung hak asasi dari warga masyarakat. Sehingga banyak orang yang mengawasi, tentu saja diharapkan model pengawasannya menjadi lebih baik. Nah, secara internal sendiri sebenarnya model pengawasannya menurut saya sudah kerangkanya sih sudah benar gitu ya. Contoh misalnya terkait dengan administratif itu ada di mana? Oh, ada di Irwas gitu ya, Irwasum, gitu, Inspektorat Pengawasan Umum itu administratif itu. Kemudian kalau terkait dengan pelanggaran etika, disiplin, oh itu ada Propam gitu ya, ada polisinya polisi gitu ya, profesi dan pengamanan. Kemudian dalam konteks lidik dan sidik gitu ya, penyelidikan, oh itu ada wasidik tuh gitu ya, ada wasidik. Jadi sudah ada tiga pilar yang kemudian memang berfungsi untuk melakukan pengawasan. Nah, jadi aturannya sudah ada. Yang kedua itu adalah strukturnya sudah ada. Yang jadi masalah adalah bagaimana dinamika di dalamnya. Dari amatan kami sebenarnya memang masing-masing pilar pengawasan di dalam tubuh Polri itu masing-masing punya masing-masing punya kelemahan. Kelemahannya adalah misalnya begini, dari temuan kami itu bahwa sebenarnya yang namanya divisi Propam misalnya, yang sebenarnya mengawasi ethics and behavior dari anggotanya sendiri, itu sepertinya tidak terbangun secara profesional gitu ya. Contoh kasus yang kami temukan itu misalnya adalah ternyata ada beberapa anggota itu yang tidak punya background paminal, tidak punya background profesi pengamanan internal gitu ya. Jadi dalam satu periode itu dia sebenarnya tidak pernah bersentuhan dengan isu oversight, tapi tiba-tiba ketika sampai pada jenjang tertentu dia dimutasi ke bagian pengamanan dan profesi. Nah, tentu saja itu jadi problem. Karena secara internal sendiri mereka bilang bahwa ya untuk bisa menjadi anggota di profesi dan pengamanan itu tentu saja ada dikjurnya gitu ya, ada pendidikannya, ada sertifikasinya. Terus saya tanya gitu, oke, kalau begitu Bapak itu udah sertifikasi belum? Belum, baru ini mau baru mau ini nih diajukan namanya untuk berangkat ikut sertifikasi gitu. Jadi itu masalah yang kita temukan tuh. Jadi dari masalah SDM itu juga mereka punya masalah. Jadi kekuatan anggotanya sendiri. Jadi dari segi knowledge, dari segi pengetahuan, dari segi pengalaman itu mereka juga punya kendala tuh di situ. Di Irwasum dan Wasidik sebenarnya kendala seperti itu tidak ditemukan dalam riset kita gitu ya. Maka kemudian dalam buku yang kami terbitkan itu isu tentang Irwasum dan juga Wasidik itu tidak terlalu menonjol gitu ya. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya ya tentu saja kita pahami bahwa Irwasum itu kan
tujuannya adalah mengkoreksi apabila sudah terjadi penyimpangan gitu ya, yang kemudian nanti akan dilaporkan ke penyimpangan administratif, kesalahan administratif yang kemudian nanti akan dilaporkan pada laporan tahunan yang diterbitkan oleh polisi, dan kemudian itu nanti akan disampaikan ke BPK atau BPKP untuk diperiksa. Nah, sebelum sampai ke BPKP, maka kemudian apabila terjadi penyimpangan di dalamnya itu harus dianggap sebagai kesalahan administratif. Nah, kalau kesalahan administratif artinya bukan sesuatu yang dianggap bukan dianggap ada pidananya gitu. Jadi lebih nuansa mereka memang bisa dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya korektif. Nah, di Wasidik sendiri juga begitu juga gitu ya. Wasidik ini begitu prosesnya berjalan, kemudian proses lidik dan sidik berjalan, dia akan periksa mana sprindiknya, mana ada. Jadi mereka hanya periksa yang hal-hal yang sifatnya administratif. Kalau semua itu terpenuhi, ya nggak ada masalah gitu ya. Silakan aja jalan. Memang yang menjadi fokus dari penelitian kami ini oversight, tapi memang karena pada waktu itu banyak sekali kasus yang police deviance yang kemudian muncul, maka kemudian fokusnya suka tidak suka mau tidak mau akhirnya larinya ke profesi dan pengamanan, karena pada waktu itu ada kasus DWP lah, ada kanjuruhan dan sebagainya. Nah, di situ juga muncul problems gitu ya. Problemsnya itu apa? Jadi penanganannya itu sepertinya tidak tuntas. Banyak kasus-kasus itu yang sudah dilakukan pemeriksaan, sudah pengambilan keputusannya sudah ada, tapi kemudian what next nih? Kalau memang di sana ada pelanggaran pidananya, kita tidak bisa kita sebagai peneliti tidak bisa merujuk mana sih berkasnya, mana sih putusannya gitu ya. Apakah ditembuskan nggak ke Polri gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi kami sebagai peneliti pada waktu itu ya kita lebih mengandalkan pada intuisi kami ketika melakukan wawancara. Nah, secara internal di Propam itu juga punya kendala gitu. Mereka cenderung tertutup, menurut saya gitu ya. Menurut saya tertutup. Dan memang ini diakui, Pak. Ya memang kita ketika melakukan penanganan terhadap pelanggaran etik dan disiplin anggota memang sifat kami tertutup. Tapi dalam konteks tertentu bisa saja terbuka. Misalnya dengan melibatkan Kompolnas. Nah, dari gagasan itu maka kemudian kenapa cuma Kompolnas? Kenapa enggak pihak-pihak lain gitu misalnya? Sehingga kemudian prosesnya bisa lebih transparan. Nah, jadi menurut saya memang perlu penataan ulang dalam konteks bagaimana kemudian struktur ini mulai dari Irwasum, Wasidik dan kemudian Propam ini kemudian bisa bersinergi nih di antara ketiganya. Jadi kalau memang itu kemudian ada unsur pidananya, udah larikan saja larikan saja ke Propam, nanti Propam yang akan melanjutkan kasus itu. Kalau memang ini kesalahannya administratif, ya larikan saja ke Irwasum. Kalau ini adalah terkait dengan masalah lidik, sidik, dan seterusnya gitu ya, terkait dengan penyelesaian kasus pidana yang dilaporkan oleh masyarakat, ya masuk ke Wasidik. Kemudian yang juga kami harapkan dari Police Oversight, khususnya di Propam itu adalah bahwa pihak-pihak yang menangani kasus pelanggaran etik dan disiplin itu masing-masing terpisah dari divisi Propam gitu ya. Prinsip dasarnya ya kayak semacam trias politika gitu ya, ada eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sama di Propam kami harapkan juga seperti itu. Yang melakukan penyidikan itu adalah pihak A, yang melakukan penuntutan itu adalah pihak B, nanti yang mengadili itu adalah pihak C. Nah, struktur Polri ada nggak yang bisa digunakan seperti itu? Ya tentu saja ada gitu ya. Misalnya, kalau gitu yang melakukan sidik lidik itu adalah Paminal. Yang kemudian melakukan penuntutan itu adalah nanti di Divkum Polri gitu ya. Nanti pengadilannya di Irwasum gitu. Jadi masing-masing struktur yang ada itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tidak perlu harus membuat
tidak perlu harus membuat struktur yang baru. Nah, dalam hal itu maka kemudian nomenklaturnya juga harus berubah. Tupoksi dari masing-masing struktur itu harus direvisi. Nah, disitulah pentingnya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kemudian pelibatan masyarakat sipil juga menjadi penting gitu ya. Sempat ada diskusi pada waktu itu adalah apakah kemudian mereka harus datang berbondong-bondong? Enggak harus seperti itu. Tapi tolong segala sesuatu kasus yang masuk ditangani baik itu oleh Irwasum, oleh Wasidik maupun juga oleh Paminal itu terpublikasi ke publik gitu ya. Lewat apa? Mungkin laporan triwulan, mungkin laporan 6 bulanan, mungkin annual report, mungkin 1 tahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita masyarakat sipil tuh dapat datanya gitu ya. Oh ternyata polisi yang melakukan pelanggaran dan kemudian ditangani oleh divisi Propam itu ada sekian orang. Kasus-kasusnya ini gitu ya, misalnya entah police deviance lah, police corruption lah, atau apa dan seterusnya. Dari situ penanganannya seperti ini, dilimpahkan ke pengadilan atau diselesaikan secara internal kalau itu adalah disiplin kan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga muncul diskusi tentang masalah kebermanfaatan. Maka dari situ kami berharap bahwa segala proses, baik itu yang ada di Irwasum, baik yang ada di Wasidik, baik yang terjadi di Paminal, itu sebenarnya mengacu pada 2 hal. Satu adalah procedural justice dan satu lagi adalah remedial justice. Prosedur, ya baik prosedur aja. Aturannya seperti apa? Sehingga kemudian masing-masing pihak itu bisa menjalankan tugas fungsinya tanpa ada interpretasi apapun. Ya udah, memang aturannya seperti ini, laksanakan seperti ini, tegak lurus gitu ya. Nah, ketika kita bicara remedial justice, maka kemudian dia harus bermanfaat tuh. Bermanfaat bagaimana? Ya semua pihak, termasuk polisinya sendiri. Kalau sekarang kan, contoh misalnya kasus yang kemarin tuh, kasus Sleman, kasus DWP, apa kebermanfaatannya bagi masyarakat? Apa kemudian kontribusi dari dilakukannya pemeriksaan oleh Propam itu terhadap perubahan di dalam tubuh Polri sendiri? Kan nggak ada remedialnya, gitu ya. Remedialnya nggak muncul. Namanya remedial itu kan ada proses perubahan di sana, gitu ya. Jadi banyak orang beranggapan ya Paminalnya harus dirubah dulu, Irwasumnya harus dirubah dulu, baru itu yang kemudian disebut remedial. Ya nggak itu juga. Tapi apa yang selama ini sudah dikerjakan, apa kekurangan-kekurangan yang selama ini sudah diidentifikasi dan kemudian itu diperbaiki, maka itu kan juga bagian dari yang namanya reform. Saya rasa itu yang beberapa hal yang kemudian bisa di highlights dari terkait dengan bagaimana sih model yang harus dikembangkan dalam konteks pengawasan internal. Kalau Mas Isnu boleh dijelaskan soal 2 poin terkait membuka ruang buat lembaga-lembaga lain, kemudian membuat publikasi berkala tentang penanganan pelanggaran. Ya, ketika kami melakukan riset pada waktu itu, sekali lagi ya, kita berbasis pada data. Pertanyaan awalnya itu kan berapa banyak sih kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh polisi gitu ya. Kita minta datanya, ternyata kita nggak dapat data yang komprehensif pada waktu itu. Sampai akhirnya pada waktu itu ada rilis tahun Polri tahun 2024 seingat saya. Di situ Kapolri ngomong tuh, ternyata memang ada sekian banyak polisi yang melakukan pelanggaran etik dan disiplin. Loh, berarti banyak dong gitu. Ada puluhan nih gitu. Tapi kenapa selama ini nggak pernah muncul gitu? Nggak pernah disampaikan ke publik. Sehingga kemudian itu tadi tuh kesan tertutup gitu ya. Kemudian kesannya tertutup, kemudian terkesan untuk melakukan perlindungan terhadap orang yang melakukan penyimpangan gitu ya. Keluarkan dong datanya. Datanya rahasia, oke rahasia terkait misalnya data pribadi. Tapi kan kita bisa tahu, oh pangkatnya apa sih? Kapan sih dia melakukan, pada masa kerja berapa tahun sih?
mereka itu melakukan penyimpangan, ini penyimpangan pertama, penyimpangan kedua, atau penyimpangan ketiga gitu ya. Kemudian bagaimana sih penanganannya gitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah dari situ sebenarnya kalau datanya dikumpulkan dan kemudian dipublikasi gitu ya, disusun secara rapi, sebenarnya hal ini juga bermanfaat bukan hanya bagi kami peneliti di kampus gitu ya, tapi kan buat polisi sendiri juga bermanfaat. Dari situ dia bisa lihat tuh, oh ternyata kecenderungannya kalau itu adalah Bintara, ternyata pelanggaran-pelanggaran itu banyak dilakukan setelah 5 tahun berdinas. Kalau di perwira pertama ternyata kalau sudah 7 tahun berdinas dan seterusnya dan seterusnya. Maka kemudian dari situ bisa dilakukan intervensi. Oh ternyata bersiap nih bagi yang mau 7 tahun dinas, bagi yang tadi Bintara 5 tahun dinas, maka di tahun keempatnya pengawasannya lebih di di pengawasannya diingatkan gitu ya supaya bisa menghindar dari terjadinya penyimpangan. Itu yang sebenarnya penting untuk dilakukan dan itu harus terbuka, dipublikasikan gitu ya, sehingga kemudian bisa buat materi untuk dianalisis gitu. Bukan hanya buat kampus tapi juga buat polisinya sendiri gitu ya untuk melakukan perubahan. Nah, terkait dengan tadi gitu ya, tolong dong dibuka keran sehingga kemudian masyarakat kelompok-kelompok masyarakat sipil itu bisa ikut terlibat gitu ya. Nah selama ini kan pengawasan itu lebih dipercayakan kepada Kompolnas gitu ya. Nah bagi kami pada waktu itu perspektifnya adalah sebagian besar anggota Kompolnas itu kan bagian dari state ya, diketuai oleh Menko Polhukam. Kemudian ada beberapa anggotanya juga mantan polisi gitu ya, sehingga kemudian keterlibatan masyarakat sipil di dalam Kompolnas itu juga kita lihat kayaknya susah deh gitu ya, nggak terlalu banyak bisa bergerak. Maka kemudian dia harus diperkuat oleh masyarakat sipil. Bisa saja Komnas HAM, bisa saja termasuk juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat non government gitu ya, teman-teman dari NGO gitu juga. Nah silahkan dibuka itu gimana sih gitu ya, bagaimana kemudian pemeriksaan ini dilakukan, kasusnya apa gitu ya, terbuka aja gitu ya. Jangan biarkan teman-teman dari kami nih masyarakat sipil hanya nonton dari luar tanpa kemudian bisa terlibat secara positif gitu ya dari pelibatan syarat itu dari proses police oversight. Tidak harus kita terlibat dalam konteks penghukuman, tapi kan kita juga bisa belajar dari kasus-kasus itu gitu ya. Oh ternyata penanganannya seperti ini. Kalau penanganannya seperti ini berarti perlu perbaikan gitu ya, perlu upaya lanjutan untuk meningkatkan upaya pengawasan yang dilakukan oleh polisi dan seterusnya. Begitu menurut saya. Oke. Terkait pembentukan aturan dan kebijakan yang memenuhi ketentuan tata urutan perundangan dan berbasis bukti, bisakah Mas Wisnu menjelaskan tentang poin-poin kondisi saat ini dan contoh-contoh kasusnya hingga perubahan yang diharapkan? Ya, diskusi itu muncul ketika kita melakukan studi literatur studies terhadap peraturan itu mulai dari undang-undang sampai dengan perkap dan seterusnya yang mengatur tentang police oversight, pengawasan terhadap polisi. Sampailah akhirnya kita ke satu dokumen yang mengatur tentang ethics dan disiplin, gitu, etika dan disiplin. Ternyata tuh antara etika dan disiplin itu kalimatnya hampir mirip gitu ya, sehingga kemudian kita agak sulit seandainya ada kasus kemana dia larinya, ke ethics atau ke disiplin, karena kalimatnya hampir mirip. Itu yang pertama. Nah yang kedua sebenarnya pada waktu itu dari hasil wawancara juga bilang gitu, memang kita sebagai pemeriksa di Propam itu seringkali lebih menggunakan pertimbangan kolegial mereka gitu untuk menentukan bahwa ini adalah ethics atau ini adalah disiplin gitu ya.
Sehingga untuk kasus yang serupa, yang satu nanti terjemahannya etika, yang satu lagi nanti terjemahannya pelanggaran disiplin, yang satu lagi nanti ada ini ada unsur pidananya. Padahal kasus itu mirip-mirip tuh. Nah dari situ kemudian perlu kiranya pada waktu itu kita lihat aturan yang mengatur tentang etika dan disiplin itu benar-benar tegas. Nah jadi kita lihat nih irisannya di mana gitu ya. Maka kemudian kita bilang bahwa barrier pertama ketika kita mau menentukan bahwa ini terjadi pelanggaran atau tidak, pegangannya adalah hukum pidana. Kalau memang di situ ada pidananya, ya udah pidana, nggak perlu sidang-sidang lain, langsung aja ajukan ke pidana umum. Kalau memang sudah ketemu unsurnya itu ada unsur pidananya. Tapi kalau misalnya itu adalah pidananya nggak ada, tapi itu ada disiplinnya nggak? Mengacu kemana? Lihat, karena polisi itu adalah aparatus negara, tapi memang adalah masyarakat, bagian dari masyarakat sipil, ya tentu saja mengacu pada undang-undang disiplin etika dari pegawai negeri juga. Dilihat tuh gitu ya, supaya tidak tumpang tindih. Dilihat ada nggak pelanggaran disiplinnya? Oh ada gitu. Ya sudah, berarti itu disiplin. Nah ternyata tidak ada di pidana, tidak ada di disiplin, baru itu kita masuk etik. Jadi kita buat semacam lingkaran kecil, lingkaran tingkat menengah, lingkaran tingkat luar gitu ya, di mana yang tengah-tengah itu adalah pidana. Nah semua itu harus sinkron. Siapa yang harus mensinkronkan itu? Tentu saja kami minta supaya di Humas, divisi hukum gitu ya, Divkum Polri itu coba deh melakukan literatur review lagi terkait dengan peraturan perundangan gitu ya. Kalau memang aturan tentang profesi dan peraturan tentang profesi, etika dan disiplin itu masih tumpang tindih, ya sebaiknya dibuat mutually eksklusif lah bahasanya itu, sehingga kemudian tidak ada interpretasi berbeda. Selama ini kan yang juga terjadi, polisi mendefinisikan itu kan pelanggaran disiplin, padahal menurut kita lah itu kan pemerasan itu kan ada di pasal-pasal pidananya kan ada gitu ya. Polisi itu ternyata pelanggarannya lebih kepada pelanggaran etik, dia cenderung partisan, memihak salah satu kandidat dari misalnya pilkada kemarin atau pemilu kemarin gitu misalnya. Nah itu kan kita punya undang-undang tentang pemilu di mana kemudian memang sudah ada larangan, dan kemudian kalau larangan itu dilanggar maka ada ancaman pidananya. Saya rasa itu yang perlu dikerjakan tuh terkait dengan tadi harmonisasi peraturan yang mengatur tentang pelanggaran gitu ya. Oke, selanjutnya tentang peran masyarakat sipil dan penyelenggara negara lainnya. Menurut Mas Wisnu, bagaimana masyarakat sipil, khususnya akademisi dan mahasiswa, dapat ikut berpartisipasi dalam mendorong perkembangan reformasi Polri? Ya, bagi kami dalam konteks kami sebagai bagian dari kampus gitu ya. Kesulitan kami pada saat melakukan penelitian itu adalah data. Gitu ya, dari data. Mulai dari data statistik, ketersediaan teman-teman di Polri untuk bisa diwawancara gitu ya. Karena sekali lagi bahwa kami juga kan punya batasan waktu ya dalam penelitian gitu ya. Karena ada kegiatan pengajaran, ada kegiatan pengabdian masyarakat dan seterusnya gitu ya. Maka kemudian tolong dibuka ruang itu gitu ya. Sehingga kemudian kami bisa dapat data yang baik gitu ya, yang tingkat validitasnya baik gitu ya. Kami juga bisa dapat hasil wawancara dari narasumber-narasumber yang kompeten, dari narasumber-narasumber yang memang sehari-hari itu melakukan pekerjaannya adalah melakukan pengawasan di tubuh Polri gitu ya. Dari situ nanti kita bisa lakukan analisis yang bagus gitu ya, analisis yang sesuai dengan datanya, sesuai dengan fenomenanya. Dan dari sini bukan hanya sekedar buat kepentingan kampus gitu ya, tapi juga buat kepentingan polisi sendiri. Hasil penelitian ini gitu ya, catatan-catatan yang dibuat di kampus ini silahkan digunakan untuk melakukan, sekali lagi, untuk melakukan reform di tubuh Polri sendiri. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini tidak kalau misalnya kita bicara tentang Polri, banyak sebenarnya teman-teman yang mau ikut
gitu ya berpartisipasi dalam isu police oversight. Hanya saja karena kemudian merasa bahwa polisinya nggak terbuka, mereka kemudian sudahlah gitu, kita pakai data data sekunder aja gitu ya. Padahal sebenarnya seandainya terbuka dan kemudian kita bisa dapat data primer, itu kan datanya jauh lebih berharga gitu ya, sehingga kemudian analisisnya bisa lebih tajam. Saya rasa itu. Oke, kalau tentang peran penyelenggara negara, bagaimana Mas Wisnu melihat peran legislatif dalam evaluasi Polri? Dalam amatan saya gitu ya, dalam diskusi-diskusi panjang tuh, atau misalnya saya lihat di YouTube gitu ya, di RDP kan sering muncul tuh di live YouTube itu. Isu tentang police reform itu hanya dipandang sebagai suatu masalah kultural. Gitu. Jadi ya sudah, perbaiki saja kulturnya, polisinya harusnya begini gitu, hilangkan unsur. Menurut saya bukan masalah kultural, tapi ada 4 hal menurut saya yang harus diperbaharui gitu, harus direform gitu. Tadi instrumennya tuh. Jangan-jangan memang Undang-Undang Nomor 2 tadi tahun 2002 emang udah nggak pas tuh. Nggak pas dalam artian apa? Mungkin tidak secara tegas gitu untuk bilang bahwa tugas polisi adalah to protect human rights gitu ya. Atau misalnya beberapa teman yang juga mengkaji masalah pemolisian dan juga pencegahan kejahatan, begitu juga minta bahwa misalnya ya polisi jangan represif, kedepankan upaya-upaya pencegahan kejahatan, karena upaya pencegahan kejahatan itu adalah ciri dari polisi yang melindungi human rights gitu ya, mencegah seseorang untuk tidak menjadi korban kejahatan gitu. Itu kan bagian dari tugas polisi loh gitu. Nah, benar nggak sih kata-kata itu benar-benar menjadi prioritas gitu ya di dalam struktur instrumen itu? Nah itu banyak teman-teman bilang enggak, itu tersembunyi gitu ya, tugas polisi dalam melakukan pencegahan atau mengedepankan upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya prevensi itu tersembunyi di pasal-pasal belakang dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu yang kemudian kami melihat bahwa ya memang kayaknya ada masalah di instrumennya. Itu pertama. Instrumen itu nanti diturunkan kemana? Struktur gitu ya. Karena struktur itu adalah dinamika dari si instrumen. Nah belakangan ini polisi itu strukturnya makin membesar gitu ya, membesar. Yang tadinya direktorat menjadi yang tadinya subdit menjadi direktorat, yang tadinya di bawah Bareskrim berdiri sendiri, Kortas Tipikor sekarang berdiri sendiri, gitu langsung ada di bawah Kapolri dan seterusnya gitu ya. Jadi reformasi itu, police reform itu kemudian hanya menjadi sesuatu yang diterjemahkan sebagai perubahan dalam struktur. Padahal nggak itu gitu ya, harusnya nggak seperti itu. Harusnya adalah evaluasi, sebenarnya benar nggak sih struktur yang sekarang ini sudah berpihak kepada perlindungan hak asasi gitu. Coba deh dilihat. Contoh misalnya berapa banyak struktur di dalam tubuh Polri yang nuansanya nuansa represif. Brimob, ya kan, terus nuansanya reserse, kemudian nuansanya represif juga, lalu lintas sebagian. Nuansa-nuansa preventifnya itu cuma ada di Bimas, di Korbimas tuh, di Korbimas. Hanya itu aja, gitu ya. Nuansa preemptif ada di Intel, gitu ya. Cuma itu aja. Tapi sisanya nuansa represifnya itu sangat kentara betul tuh di dalam struktur itu. Nah itu mau diapakan tuh? Kalau memang kita mau menuansanya ke perlindungan human rights, orientasinya ke pencegahan kejahatan, maka kemudian strukturnya ya harus disesuaikan dengan struktur pencegahan kejahatan. Bimas itu harus diperkuat, gitu. Bukan resersenya yang diperkuat, bukan brimobnya yang diperkuat, tapi Bimasnya tuh ya. Setelah instrumen, struktur, yang berikutnya juga adalah sumber daya organisasinya gitu ya. Orang-orangnya. Mulai dari masalah direkrut sampai nanti pensiun gitu ya. Benar nggak sih input, proses, outputnya itu benar gitu ya.
walau bagaimanapun polisi itu adalah manusia gitu ya. Kadang-kadang dia hektik, kadang-kadang dia capek, kadang-kadang dia lelah gitu ya. Bagaimana sih gitu organisasi ini kemudian memaintain sumber dayanya gitu ya. Memaintain manusia-manusianya ini, jangan sampai kelelahan, jangan sampai hektik, jangan sampai stres gitu ya misalnya. Karena beban kerja dan seterusnya. Itu sudahkah dilakukan gitu ya? Sudahkah Anda merekrut dengan benar, dengan tata cara yang baik dan benar gitu ya? Benarkah orang-orang yang dipilih itu adalah memang orang-orang yang sesuai, cocok seperti apa yang dibutuhkan? Dibutuhkan oleh siapa? Oleh polisi? Bukan, tapi dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Itu yang pertama. Kedua dari segi anggaran misalnya. Dari segi anggaran cukup nggak gitu anggarannya untuk kemudian berorientasi pada pencegahan kejahatan gitu ya. Jangan-jangan Anda lebih berinvestasi, organisasi ini berinvestasi untuk hal-hal yang sifatnya represif. Dan yang terakhir culture gitu. Jadi kalau instrumennya sudah dibentuk, strukturnya sudah dibentuk, sumber daya organisasinya sudah dibentuk, maka kultur itu akan mengikuti. Kultur itu adalah satu norm, value, behavior yang merupakan adaptasi terhadap instrumen, terhadap struktur, dan juga terhadap ketersediaan sumber daya organisasi. Kulturnya terakhir, dia pasti akan menyesuaikan tuh. Kalau kulturnya tidak bisa menyesuaikan, maka kemudian ya dia akan punah gitu ya, organisasinya akan punah gitu ya. Kalau Anda tidak menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat menjadi aparatur sipil negara, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, metode pemolisiannya lebih mengedepankan pencegahan kejahatan, ya susah tuh gitu ya. Mereka pasti akan polisi pasti akan tergerus dengan sendirinya. Nah, terkait dengan hal itu juga sebenarnya dukungan masyarakatnya harus kuat nih gitu ya. Pengalaman di beberapa negara itu sebenarnya ketika kita bicara tentang police reform, maka sebenarnya eager-nya itu harus ada di kepala negara tuh. Kalau kepala negaranya nggak eager untuk melakukan perubahan, yang nggak jalan gitu ya. Selama ini yang dicontohkan selalu ketika kita bicara police reform itu di Georgia, gitu ya. Police reform di Georgia dianggap sebagai satu pengalaman police reform yang baik untuk dilakukan, gitu ya. Nah, tapi yang sering kali dilupakan itu adalah bahwa motor dari reform itu, perubahan polisi itu adalah presidennya pada waktu itu. Nah, yang sekarang terjadi kan seolah-olah presidennya bikin tim sendiri, polisinya juga bikin tim sendiri, seolah-olah yang ini memproteksi eksistensinya, yang ini berusaha untuk melakukan perubahan, ya nggak klop tuh di situ gitu ya. Harus ya udah gitu. Biarkan itu dilakukan oleh tim yang dibuat oleh presiden, sementara yang ini tinggal mengikuti. Bahwa kemudian ada gagasan untuk ya karena kami ingin mempercepat. Ya kalau ingin mempercepat berarti kan kita harus lihat dulu nih poin-poin perubahan yang harus dilakukan apa. Dari situ baru kemudian dilakukan percepatan secara internal gitu ya. Lah yang ini aja belum selesai kok, yang ini mau cepet-cepet gitu. Apa nggak benturan kan gitu. Begitu Mbak. Berarti dalam konteks peran legislatif, apakah bermaksud legislatif mendorong perubahan UU 2 tahun 2002? Harusnya, tapi yang sesuai dengan orientasi yang tadi ya, bahwa dia harus menjadi state aparatus sipil, state aparatus negara yang fungsi utamanya adalah to protect human rights gitu. Kalau nggak itu ya susah gitu. Ini sekarang banyak kasus-kasus yang kemudian muncul ketidakpuasan terhadap polisi ya, dari mulai dalam konteks penanganan kasus, kemudian kemarin bicara tentang bagaimana polisi menghandle melakukan pengamanan terhadap unjuk rasa gitu ya, sehingga kemudian ada unjuk rasa itu adalah kebebasan tapi ada kewajiban. Saya bingung tuh ya, maksudnya ini ada hak asasi tapi dibatasi oleh ya kalau hak asasi aja gitu ya, nggak ada embel-embel lain gitu. Kemudian muncul kemudian lagi misalnya belum lagi kasus-kasus yang lain gitu ya, yang kemudian menyebabkan persepsi terhadap polisi ini juga makin buruk menurut saya. Nah, legislatif tuh harus dorong tuh gitu ya. Jadi namanya juga legislatif, dia harus mendorong munculnya peraturan perundangan, undang-undang yang memang orientasinya ke situ gitu ya, ke arah pencegahan kejahatan, ke arah perlindungan HAM dan seterusnya.
teman-teman, apa yang barusan kita bicarakan ini adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi beserta teman-teman masyarakat sipil. Hasil penelitian ini sudah dibuatkan laporannya dan kebetulan bukunya juga sudah terbit. Teman-teman bisa mengakses www.uipublishing.com atau reformasipolri.org untuk kemudian bisa secara online membaca buku Police Reform tersebut. Banyak aspek yang mungkin tidak terbahas dalam diskusi kita pada saat ini, tapi di dalam buku itu semua lengkap terbahas. Demikian teman-teman, terima kasih banyak.